Haleluya, haleluya. Sesungguhnya penyertaan-Mu yang membawa kami sampai pada hari ini. Dan kami bersyukur untuk itu semua karena inilah bukti kasih karunia-Mu, yaitu Engkau menyertai setiap kami. Dan bersyukur pada kesempatan pertemuan ibadah pada kesekian kalinya ini. Kami percaya bahwa perjumpaan dengan Tuhan selalu spesial. Selalu ada perkara-perkara baru yang kami dibukakan sehingga hidup kami boleh lebih selaras lagi dengan-Mu. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau sehingga kami boleh tiba di tujuan yang Tuhan siapkan tepat pada waktunya. Kami bersyukur juga pada kesempatan ini dan ini kami Tuhan. Kami tundukkan pikiran kami buka hati kami, berbicaralah sekali lagi. Karena hanya firman-Mu yang tidak pernah gagal. Hanya firman-Mu lah yang mengerjakan apa yang Engkau mau. Dan ini kerinduan kami. Hidup kami mengerjakan apa yang Engkau mau. Karena itu hanya firman yang bisa menuntun kami untuk finishing well akhir dari semuanya. Dan baiklah semua tentang-Mu yang memenuhi setiap kami. Sesungguhnya kami mengalami kepenuhan Kristus yang sejati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang siap dengar-dengaran akan firman-Nya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk buat kita sekalian, selamat hari Minggu, Shalom. Kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang bahaya saudara palsu. Di dalam perjanjian baru muncul 2 kali kata saudara palsu. Ya, kalau di luar sana teman palsu banyak. Ya, pura-pura baik ada maunya itu biasa. Nah, bicara saudara palsu di 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-26 di sana tertulis demikian. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah-tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Saya coba cermati bukan hanya apa yang saya highlight dari ayat ini. Karena ketika dikatakan bahaya penyamun, bahaya di kota, bahaya di padang, bahaya kalau bicara di tengah laut mungkin gak masuk klasifikasi. Maksud saya begini, bicara bahaya di kota, bahaya penyamun, bahaya di padang gurun, oke lah. Padang gurun bisa disebut bahaya karena di luar kendali. Ya, karena kalau Anda tahu kehidupan padang gurun juga mengerikan dengan binatangnya. Kalau faktor laut ya itu faktor alam. Tapi kalau bicara faktor penyamun, harusnya seorang yang bernama Paulus harusnya nggak nganggap penyamun itu membahayakan. Karena kalau Anda tahu sejarahnya, Paulus ketika namanya masih Saulus, itu biasa bunuh orang. Untuk orang yang biasa bunuh orang, penyamun itu receh. Ya. Saya ingat betul ketika beberapa kali kami dalam perjalanan lintas Sumatera tahun 80-an. Kalau untuk daerah Lampung, Rajabasa, itu malam saya berani terobos. Ya. Tapi ketika kita udah masuk Bengkulu, itu saya biasanya pesan dengan 2-3 mobil rombongan, lebih baik minggir. Ya. Ketika saya bilang lebih baik minggir, pokoknya setelah jam 6 sore lebih baik kita cari penginapan saja. Ya. Satu kali ada rombongan yang gak mau nurut, ya. Ini tim eksternal, dia bilang, "Bang, abang bawa pistol ada 1, saya bawa pistol ada 2 di mobil.
Abang parang ada di mobil, kita parang juga full di mobil. Lewat aja. Saya bilang pistol lu cuman revolver kan, sekali puter pelurunya cuma 6. Peluru saya ada 12. Oke lah parang ada di mobil. Tapi kalau yang turun dari hutan 50 orang, peluru habis, parang habis, jumlah mereka belum habis. Jadi lebih baik pakai sedikit lah otaknya, kan jarang dipakai. Lebih baik kita cari penginapan daripada ribun mati konyol lu gak ada duitnya juga. Ya. Saya orang yang cukup peka di dalam menganalisa banyak hal. Ketika zaman sekolah, beberapa kali kami ketangkap guru ketika ketahuan merokok di area-area pojok sekolah yang besar itu. Saya menganalisa, setiap kali kami ketangkap guru, siapa yang tidak ada. Dan saya dengan cepat bisa menemukan siapa cepuknya. Ya, dan cepuknya pasti gue gebukin. Ya. Saya sangat observant. Ya. Masuk satu bar, masuk satu diskotik, kita tahu ini daerah yang rawan. Saya pasti selalu menghafal di mana pintu toilet, mana exit yang emergency, di mana mobil paling bagus untuk diparkir supaya kalau terjadi sesuatu kaburnya cepat. Diobservasi. Ya. Lalu mengenali tingkah-tingkah orang ketika di dalam dunia yang dulu sebelum saya mengikuti Yesus dengan pertobatan, saya cepat menganalisa. Ini penipu, yang ini penjilat, yang ini benalu. Yang ini, itu kita nggak perlu lama ngobrol sama saya. Saya cukup ngomong 5-10 menit saya tahu, brengsek ini orang. Saya tahu. Tapi ketika masuk dalam hidup lahir baru, sepertinya ilmu itu hilang. Saya nggak tahu apa karena kasih Kristus memenuhi pikiran dan hatiku. Ayat ini tidak mengajar kita untuk curiga, tetapi waspada. Karena Yesus gak pernah ajar Anda dan saya jadi orang parno. Waspada dan berjaga-jaga adalah hal yang berbeda dengan Anda khawatir dan ketakutan. Di 2 Korintus 11 ayat 26 jelas Paulus bilang, bahaya yang paling bahaya bukan dari luar, tapi dari dalam. Karena memang kapal tenggelam bukan karena air laut masuk, tapi karena kapalnya bocor. Itu yang bikin kapal tenggelam. Dan rupanya apa yang eksternal di luar kehidupan Kristen kita tidak terlalu berbahaya ketimbang apa yang ada di dalamnya dengan kepalsuan. Berapa minggu lalu kan heboh dengan seorang pria yang kentutin Alkitab di media. Ya. Siapa itu namanya lah, ada tan-tannya itu. Anda yang punya marga tan kasihan juga loh, kena juga ya. Ya dia ambil, dia kentutin, wah beberapa orang mulai merespon dan kita apain nih, diapain nih enaknya, dia mau diapain. Ya. Sementara kita udah tahu, Yesus bilang kalau digampar kiri kasih kanan. Ya. Jadi nggak tahu kita mesti kasih apa ke orang ini. Ya. Yang pasti Anda nggak bisa merespon orang di luar dari firman yang Anda percaya. Amin. Makanya jangan percaya filosofi dunia. Dunia itu aneh-aneh. Anda ajar anak juga aneh-aneh. Saya punya cucu juga saya larang untuk anak, istri, semua menantu itu. Kadang ada ya memanjakan tuh dengan gemes tapi jaga goblok gitu ya. Anak siapa? Gila lu baru ngelahirin lu lupa siapa, ya kan? Ya, anak siapa ya? Anak lu, anak siapa lagi? Ya. Buang air, karena saya bulan Desember kemarin tuh cucu yang keempat lahiran. Ya. Jadi lagi hektik-hektiknya ngelihat bayi lah ini. Ya. Dan ini belum sebulan, jadi 15 Desember ya, jadi baru 15 Januari hari ini dia sebulan. Jadi janjinya dalam 40 hari masih di rumah kami, nanti baru mereka check out. Ya karena memang udah ada rumahnya, jadi ditinggalin dulu beberapa bulan sebelum lahiran. Happy banget mereka ketika pertama kali ini bayi pup.
Dan mereka bilang itu pinter. Jadi semakin orang pupnya banyak, semakin pinter. Ya. Repot juga ya kalau gitu ya. Ya, jadi kalau Anda mau ngelamar kerjaan nanti, seberapa pintar Anda? Hah, pup saya banyak Pak. Pinter kagak bau loh ya. Aduh, memang aneh filosofi dunia ini ya. Pinter gitu, pinter kok banyak keluar itu gimana sih. Ya, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu rupanya lebih menggetarkan ketimbang bahaya yang lain. Sehingga dia ditaruh di bagian terakhir bukan karena dia yang paling mudah dihadapi, justru dia adalah klimaks dari sebuah bahaya. Itu pesan dari tulisan ini. Dan Paulus bilang bahaya dari saudara-saudara palsu. Yang pertama bicara mendatangkan bahaya internal dalam pelayanan. Jadi rupanya Yesus sudah dari awal, ya beyond itu Yesus sudah bilang, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Jadi rupanya kalau di masanya Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, pendirian jemaat awal mula itu dipengaruhi oleh sinkronisasi budaya dengan kebenaran. Nah itu akhirnya saling tarik-menarik, ya mana yang lebih jago itu yang muncul, ya itu yang lebih digunakan. Apalagi ketika zaman gereja mula-mula, perjanjian baru belum selesai dibuat. Jadi acuan mereka masih perjanjian lama dan nasihat para rasul masih itu yang dipegang. Nah sementara nasihat para rasul dengan budaya Yahudi itu lebih tua, budayanya dengan Taurat Musa itu lebih tua. Ya. Sehingga seringkali disisipkan. Nah apa yang disisipkan inilah yang Yesus bilang hati-hati dengan ragi Farisi. Sebetulnya kita yang hidup di zaman anugerah ini raginya lebih beragam. Ya, lebih beragam raginya. Ya, budaya barat masuk di dalam kekristenan, budaya Eropa masuk di dalam kekristenan. Ya di rumah saya juga pohon Natalnya besar. Walaupun tidak ada ayat yang bisa kita temukan tentang pohon Natal di dalam Alkitab. Nah ini kan juga bagian dari pengaruh budaya. Nggak ada masalah juga. Ya. Di rumah saya juga berdiri juga itu belum Desember Pak, baru November sudah berdiri. Ya. Dan istri saya sibuk untuk gonta-ganti, ini ganti itu ganti. Yang saya tahu adalah saya senang lihat istri saya senang. Jadi kalau istri saya senang lihat pohon ini, saya pun senang membuat dia senang walaupun saya nggak punya hubungan dengan pohon itu. Tapi saya senang dia senang, supaya kalau saya senang sesuatu dia senang juga. Karena ada kesenangan kami yang saling tidak bisa memahami. Saya feel the wind dengan motor-motor besar saya. Dan dia sampai hari ini tidak mau menaiki satupun motor itu. Karena dia bilang seberapa mahal pun barang ini, saya kehujanan. Jadi tetap nggak keren ya, sama dengan pohon itu. Saya bilang, tapi ya sudah jangan diperdebatkan ya. Walaupun tidak ada di firman, wanita selalu benar. Tapi anehnya seringkali wanita memilih pria yang salah. Nah, catat. Jangan masukin di caption IG gereja ya. Nggak ada hubungannya dengan khotbah ini. Galatia 2 ayat 4 adalah kata saudara palsu yang kedua dicantumkan. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Menyusup masuk. Kemudian setelah menyusup masuk, menyelundup ke dalam tujuan Tuhan. Ini kadang bukan agenda, namun ditunggangi iblis dan seolah secara natural orang-orang yang akhirnya menjadi saudara palsu masuk ke dalam proyek ini.
Mereka menghadang kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus. Bikin kekristenan jadi ribet. Dan akhirnya mereka memperhamba. Saya turut di dalam founding father di luar, ya. Jadi founder Bapak di luar struktur waktu di Jawa Tengah untuk sebuah gereja yang fundamennya mengakui diri, fundamen di pemuritan. Awal-awal ketika kami masih brainstorm dengan dia punya blueprint, saya masih melihatnya, oh oke, ini keren. Ya. Dan mereka banyak mengadopsi pelajaran dari Edwin Lewis School. Ya. Sampai kemudian lahirlah ini, itu, dan sekian tahun. Tapi waktu awal-awal di Jawa Tengah mereka mendirikan, saya sebagai gembala yang waktu itu melayani di sinode berbeda dengan mereka, diminta memperbantukan. Ya. Mungkin ada banyak hal lah, niat pengajaran dan niat politis mungkin. Karena sebelum mereka masuk, saya duluan yang ada, saya yang berurusan duluan dengan pemerintahan, ya mungkin supaya mereka juga lebih mudah untuk dijembatani. 1 kali, 2 kali pengarahan, 3 kali ya saya mulai melihat gambar utuhnya. Nah, saya dari situ saya mulai katakan mereka gini. Untuk yang satu ini mungkin harus ada kelonggaran. Ya. Jadi ini mereka, ini mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah alumni dari sana paham nih yang saya ngomongin. Ya. Pokoknya ini model kayak ada kakak rohani, pembina dan whatever itu. Yang kemudian si orang tersebut gak bisa ambil keputusan tanpa kesepakatan dengan kakak rohaninya. Begitu juga makin ke atas. Saya bilang ini akhirnya orang gak bergantung sama Tuhan ya, orang bergantung sama orang lain ya. Oh enggak gitu pastor, enggak gitu kok. Nah benar ngembet ke urusan pacaran. Pokoknya lu berani pacaran di luar jemaat itu, udah pokoknya yang di luar jemaat itu kafir, udah gitu aja deh. Ya. Dan adalah sebuah prestasi tingkat tinggi, kalau sampai bisa bawa orang ke situ berjemaat terus dipacarin, wah itu udah, itu lu top banget dah gitu. Jadi begitu modelnya ya. Dan memang pelan-pelan akhirnya ditinggalkan. Dan hari ini mereka cukup berbeban berat untuk melanjutkan penggembalaan model begitu. Ya. Karena Anda bicara tentang ketertiban dan keteraturan, kita adalah sebuah bangsa yang menuju kemajuan dengan kebutuhan kemampuan ekstra untuk diatur. Ya. Bangsa kita ini kan saking independennya personal by personal kan diaturnya kan tidak mudah. Saya ingat banget ketika klub motor kami itu ditanya, ya, waktu itu ada Kapolsek, ada kita lagi jumpa pers ditanya, Om, sebagai para pendiri anak-anak motor nih, kira-kira kalau di klub ini siapa penasehatnya? Wah. Kalau Bapak Ibu ada yayasan pasti itu ada tulisan penasehat tuh biasanya tuh di notaris tuh ya. Saya bilang masalahnya di klub motor tuh begini, disinilah berkumpul orang-orang yang tidak bisa dinasehati. Jadi kamu tanya siapa penasehatnya, gua kagak ngerti dah lu tanya begitu ya. Tapi susah ini mau dinasehatin juga. Nah bicara soal saudara palsu, ini mengerikan, ini merusak, tapi silent killer. Dan saya berdoa dijauhkan kiranya Anda dari saudara palsu menyusup di gereja ini. Dan dijauhkan kiranya kamu di luar sana bergaul dengan saudara palsu. Karena salibnya sama, tapi value-nya beda. Di dalam Roma 6 ayat 17-20,
Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan, Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dari ayat ini disimpulkan ciri-ciri saudara palsu. Modelnya adalah melakukan segala sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Ya, anak muda, dengan potensi besar dari Tuhan. Hati-hati kalau nongkrong dengan sesama anak-anak Tuhan juga yang ternyata KW. Kamu curhat tentang gerejamu, dia cerita tentang tempatnya melayani, padahal dia tidak berjemaat di situ. Saya banyak loh lihat beberapa orang muda, seolah dia dipakai Tuhan, dia ada di mana-mana. Saya khotbah di sana dia ada, saya khotbah di sini dia ada, saya khotbah di situ dia ada. Dia semi maha hadir seperti iblis. Kalau saya ya memang undangan khotbah. Kalau dia masa iya sih undangan WL di hari Minggu. Ternyata ini bukan pelayanan, ini masalah cuan. Satu ketemu satu ngobrol, baru cerita di sana sekali WL gopek loh. Yang sana bilang di sana WL 2 kali hari Minggu cetiau loh. Di sana WL kelar nih yang begini. Ya. Anda mau bicara aturan? Oh di sana nggak banyak aturannya. Lu kumpul kebo juga bisa jadi WL. Pokoknya lu lama-lama jadi kebo deh. Ya. Di situ kan lu ribet kan. Ada doa ini, doa itu, doa tidur, doa makan, doa jalan, ya, doa jongkok. Banyak doanya, ribet gak usah. Ya. Aduh. Anda melayani bukan buat tampil, melayani kan cuma output doang. Itu side effect lah, orang-orang yang ngerti diselamatkan ya dia melayani. Ya, walaupun dalam intensitas dan nilai yang tertinggi adalah lebih kepada pertolongan, bantu satu dengan yang lain. Kalau dulu ada penyanyi namanya Halaman Tommy, tahu nggak Halaman Tommy? Tommy Page. Lu angkatan berapa sih? Ya, yang goyang mulu rambutnya, kayak horden warteg. Ya. Sekarang ada yang ngikutin tuh loh Pak, Fajar. Kayak horden warteg. Itu ada lagunya, Shoulder to Cry On, sedap ya. Ya itu panggilan kita sih sebetulnya. Yang kadang kita lebih sibuk dengan tampil daripada kinerja nyata melayani. Dengerin, bantu, ambil bagian di situ. Itu yang Tuhan panggil buat Anda dan saya. Bukan untuk melakukannya buat keuntungan sendiri. Tapi ciri-ciri saudara palsu, dia take it for granted. Dia take it for granted. Suruh doa paling susah, diajak retreat paling doyan. Apalagi dibayarin berkat Tuhan. Padahal mental miskin. Ya. Apalagi, coba ada yang kedukaan, nongol terakhir, giliran ada yang ulang tahun, belum tanggalnya dia udah ready untuk diundang. Ya. Ciri-ciri saudara palsu,
Tidak mengutamakan doktrin, melainkan kesaksian hebatnya. Hati-hati lu punya temen yang doyan cerita mujizat, sampai-sampai lupa ceritain apa yang Tuhan buat untuk dirinya. Mujizat bonus. Makanya Yesus setiap kali sembuhkan orang pada masa itu, Alkitab mencatat beritakan kabar baik kemana-mana sambil menyembuhkan orang. Kata melakukan mujizat selalu diawali dengan kata sambil di depannya. Jadi nggak pernah mujizatnya di depan. Dan setiap kali orang-orang yang dia doakan sembuh, Yesus selalu berurusan dengan dosanya. Selalu Yesus bilang dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Yesus gak bilang, lu udah alamin kesembuhan kan? Cepet bikin panitia KKR kesembuhan. Nggak ada, kita yang begitu. Ya, dia kagak, dosamu diampuni. Jangan bikin dosa lagi. Itu pesennya. Karena itu, kamu suka dengar kisah-kisah hebat tentang karya Tuhan, itu baik. Tapi kamu gak suka diajar, kamu pasti kurang ajar. Saya belum pernah duduk hari Minggu di sini mendengarkan tim penggembalaan berkhotbah. Tapi ya karena faktor jam tayang, kita bisa saling ngerti. Saya duduk mendengarkan tim penggembalaan maupun gembala yang berdoa saja di sini. Saya tahu ini pengajarannya sehat. Ini dari doa ada paham kita. Ya. Karena ciri-ciri ngajar nggak sehat, doanya puisi banget. Beneran, doanya puisi. Oh Allah yang hidup, haleluya. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Khotbah dikit, lagu C. Sebetulnya bahannya dikit. Nggak apa-apa juga, asal nyambung sama khotbah. Yang parah kan kalau nggak related kan, ngabisin durasi. Ya. C lah. Panjang, lebar, urai kata-kata. Pas lu pulang ngobrol di mobil. Sayang, tadi ngerti nggak? Enggak. Panjang. Ciri-cirinya adalah pengajaran dan tuntutan Kristus itu dikurangi. Makanya saya seringkali di mimbar bilang, Alkitab nggak ngajar kamu untuk berpikir positif. Alkitab ngajar kamu itu berpikir benar. Berpikir benar itu kita nggak menghilangkan situasi kita. Kita tahu ada penderitaan di depan kok. Ya. Yesus saja disalib, masa lu mau enak-enakan sih? Yang waras lah. Ya. Siapa yang kita follow, kita kan nggak jauh-jauh dari yang kita follow. Cuman bentuk penderitaannya saja yang berbeda. Dari era ke era, kekristenan mengalami pembantaian. Namun dari masa ke masa, pembantaiannya berubah bentuk. Kalau dulu mungkin ada tekanan, lu dibunuh kalau nggak mau menyangkal. Sekarang nggak ada tekanan seperti itu. Sekarang tekanannya lebih kepada Anda diganggu untuk menjadi marah. Dan setelah Anda marah, hilanglah kekristenanmu. Kan begitu? Iya. Saya bilang teman-teman yang kemarin marah soal si Tan itu. Saya bilang terus mau diapain? Lu ajak dia ketemu sama gue, masukin satu ruangan, gue fight sama dia, hitung kurang dari 5 menit gue bisa pukul dia jatuh. Pertanyaannya, apakah itu yang Tuhan mau? Gue udah gak bisa lagi main begitu, yang ada gue dimarahin Yesus. Kamu tahu gak kenapa Petrus menyangkal 3 kali? Karena Yesus pernah dimarahin 3 kali. Coba simak di Alkitab, 3 kali dia dimarahin. Cuman orang kan suka fokusnya kepada apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Mulai di situ terjemahin. Agape jawabnya ini, agape jawabnya. Entar itu belum akar masalah. Akar masalahnya 3 kali dimarahin. Yang pertama adalah kasus di mana waktu berjalan di atas air, Anda masih ingat? Yesus datang dikira hantu. Pas diangkat, habis itu diomelin. Mulai kelelep kakinya. Yang kedua, kamu ingat ketika Yesus bilang,
Mesias akan dianiaya, Mesias akan dibunuh, Mesias akan ditolak. Semua murid terdiam dan Petrus bilang, selama aku ada bersamamu, itu semua tidak akan terjadi. Dia berharap Yesus akan balik badannya, memandang matanya dan berkata, you bestie bro. Enggak, dia nggak dapat itu. Yesus balik badannya, pandang matanya dan Yesus bilang, enyak kau iblis, kau pikir apa yang manusia pikir. Nyeset. Anda masih ingat di Taman Getsemani? Itu yang ketiga. Murid-murid disuruh doa, ya inilah doa malam doa semalam suntuk, itu selalu berujung suntuk. Ya. Apalagi untuk orang-orang yang tidak menyiapkan dirinya untuk doa semalam suntuk. Dan betul itu murid-murid suntuk duluan. 1 jam sekali Yesus kasih bangun. Ya, bangun, doa lagi, tidur lagi. Bangun, bangun doa. Ketika prajurit datang, semua kabur men, kabur. Anda tahu siapa yang ada tinggal? Petrus. Prajurit datang, ini orang nekat loh. Ini saya bilang orang selon ini. Selon banget. Dia nggak bawa pedang, dia nggak bawa kayu, nggak bawa. Ketika prajurit datang dia paling depan. Majelis mulai maju, mata dia mulai pasang nih. Mana yang gue pukul duluan nih, ya kan? Ide muncul tiba-tiba. Dia cabut salah satu pedang prajurit, dia potong ke telinga prajurit itu. Kamu tahu apa yang dia harap? Dia mengharapkan terjadi tawuran saat itu. Paling enggak, kalau dia udah sponsorin duluan, Yesus maju, kan begitu kan? Adu sakti di situ. Tapi waktu telinga itu putus, Yesus enggak gitu. Yesus tunduk, cari mana tadi kupingnya. Kan begitu adegannya. Diambil kupingnya, dipasang lagi. Menurut Petrus apa? Gimana sih lu udah gue belain juga. Bukannya gue yang di pihak, malah dia yang dikasih kupingnya lagi. Makanya setelah itu ada yang nanya, kamu bersama dengan dia? Enggak. 2 kali Yesus bilang, enggak kenal. 3 kali, enggak. Akhirnya nyesel. Kenapa nyesel? Karena dia mulai paham. Dia pikir yang dia pikir, dia bukan pikir apa yang Tuhan pikir. Orang-orang yang pikir apa yang dia pikir bukan apa yang Tuhan pikir, jadi saudara palsu. Karena di mana dia ada, selalu ada perpecahan, selalu ada perselisihan. Lu boleh lihat tuh orang, bahasa rohnya, itu udah ngelebihi dari kuota yang lu bisa. Tapi coba lihat, di mana dia ada, gereja berkelahi. Mungkin dia pikir dia punya karunia peperangan rohani. Jadi di mana dia ada, bawaannya mau perang mulu, ya kan? Aduh, gue pernah lihat tuh orang model begitu. Ya, gue khotbah di mana dia ada juga, karena pindah. Ya, kenapa di sini? Oh, di sana kacau. Besok-besok tahun depan gue di sana. Loh, sekarang di sini? Iya, di sana kacau. Dengar ya, Yesus satu nggak disukai banyak orang pada masanya. Tidak disukai banyak orang, bukan Yesus nggak disukai semua orang, beda. Yesus tidak disukai banyak orang karena kebenaran. Kalau Anda tidak disukai banyak orang karena kebenaran, lu Yesus banget. Tapi kalau lu satu orang nggak cocok sama semua orang, lu tobat deh. Saudara palsu lu beneran. Di mana ada lu di situ pecah, di mana ada lu di situ pecah. Pokoknya di mana orang ini hinggap di satu gereja, iblis mundur. Karena iblis bilang, udah gue retired deh kalau ada dia, ya kan. Udah dia aja, dia lebih toksik men dari kita, ya kan. Setan sama temannya setan ngobrol ya kan, dia toksik. Udah dia aja, pokoknya dia masuk semua toksik katanya udah. Ya. Yang berikutnya menggoda, membujuk untuk tujuan dia sendiri, bukan untuk tujuan Tuhan. Anda dan saya di sini berbeda cara berpikir, pondasi nilai, nggak apa-apa. Latar belakang biasa, kita dibesarkan di suku yang berbeda, ibu yang berbeda. Namun harusnya kita disatukan oleh tujuan Tuhan kan. Ya.
Cuman kenapa model-model begini bikin perpecahan? Karena punya tujuannya sendiri. Kekeh sama agendanya yang gak jelas. Namanya gereja dalam lembaga, ada pemimpin, ada gembala. Kadang tengil, ini pokoknya pengurus tengil itu hati-hati. Saudara palsu. Pak Gembala, ini gereja mau dibawa kemana sih? Gue pernah digituin tuh. Gue bilang, pala lu yang mau kemana? Apa yang kita bikin, ya tujuannya Kristus, gak ada yang lain. Dari nolong orang, diakoni, semuanya punya target, kitanya melakukan. Karena yang namanya dengan cara Tuhan berarti kan lu gak punya pamrih. Cuma lu mau bikin karena kau lu terima kasihnya Tuhan, lu mau bagi. Masalah tuh orang berubah apa kagak, gak urusan lu. Ini saudara palsu tuh hitungannya parah, punya target. Kita harus lihat targetnya dong. Kita ini gue bilang lebih pintar dari Tuhan loh, ya. Aneh, ya. Cuman tampilannya nggak kelihatan aneh. Kalau Anda mulai cerna baik, kelihatan ini tujuannya dia, bukan tujuannya Tuhan. Ciri-cirinya adalah hidup tanpa hukum dan aturan. Maksudnya adalah selalu normatif. Dia tahu kebenaran, tapi kebenaran selalu di bawah hal-hal yang akhirnya situasional dan kondisional. Di dalam pengajaran, Anda nggak bisa bermain itu. Nggak bisa. Saya tahu kebenaran itu hitam putih, tapi kehidupan itu warna-warni. Makanya untuk cara hidup, Yesus nggak terlalu fokus. Tapi soal kebenaran, Yesus fokus. Yesus nggak terlalu fokus untuk benerin hidupnya orang. Tapi Yesus fokus untuk kebenaran yang bisa mengubah hidup seseorang kalau orang itu mau percaya pada apa yang benar. Menasehati akan apa yang benar, itu bagian dari kita semua saudara seiman. Makanya, sorry to say, gereja yang sangat tentatif, kompromi terhadap kebenaran, biasanya itu gereja yang paling laku. Gereja yang concern dengan kebenaran dan hidup benar, biasanya agak lambat kita populasinya. Karena biasanya beritanya nggak terlalu menyenangkan buat daging. Dicari-cari aja. Kalau nggak dicari-cari salahan pelayanannya, dicari-cari salahan kekurangan gembalanya, dicari-cari kesalahan ibu gembala, ada aja bulu matanya dibahas, sepatunya dibahas, ada aja yang nggak pernah ada hubungannya dengan pertumbuhan iman dia, ya, karena emang apa urusannya. Nah sekarang bagian Anda dan saya menyikapi saudara palsu. Tuhan tidak panggil kita untuk membunuh saudara palsu itu, tapi Tuhan mau Anda dan saya menyikapinya secara benar. Yang pertama, mari uji setiap roh. Di Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tuhan gak terlalu fokus kepada orang yang memperlakukanmu, Tuhan fokus kepada kamu yang diperlakukan. Karena itu ujilah dirimu sendiri. Ujilah apa yang berkenan pada Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ini bukan tentang Anda menjadi orang yang khawatir akan orang-orang yang di sekitar Anda. Tetapi mulai dari dirimu sendiri. Kalau bilang uji, bukan Anda menjadi orang yang kejam terhadap dirimu. Tetapi menjadi orang yang selalu merefleksi diri terhadap firman. Ngacanya firman, bukan orang lain. Anda jadi palsu juga, jadi freak kamu kalau kamu ngacanya orang lain. Saya Pak, nggak parah-parah banget dibanding dia. Dia lebih parah, memang kalau dia lebih parah kamu lebih baik, nggak begitu hitungannya menurut Tuhan. Tuhan bilang uji dirimu sendiri, pegang apa yang baik.
dan tetap lakukan yang benar. Dan yang kedua, kasihi semua orang. Macet ya tampilannya. Nah, itu aja lah, botak saya nggak penting. Itu aja. Anda nggak boleh pilih-pilih untuk mengasihi orang. Tapi Anda harus pilih kepada siapa Anda bergaul. Ya, jangan sayang cuman sama orang yang sayang pada Anda. Saudara-saudaramu juga yang kurang ajar tetap harus dikasihi. Ya. Karena itu jangan kamu sesat. Karena pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Secara lahiriah mereka jalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 2 Timotius 3 ayat 5. Ini kalimat bagian sebelum-sebelumnya menggambarkan tentang kondisi orang-orang di akhir zaman. Di mana ayat ini mengatakan akhir zaman itu akan datang kesusahan, akan datang kesukaran. Dan di saat kesukaran itu tiba, ada banyak orang yang mencintai dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang mencintai dirinya sendiri, semuanya akan tentang dia. Tapi orang-orang yang model begini, orang-orang yang juga tetap beribadah kepada Tuhan. Dan di sana dipesan bahwa jauhi mereka, ya. Jauhi. Tuhan bukan bilang berhenti kasihi mereka, bukan. Jangan divine connection dengan orang-orang begini. Bergaul itu Anda berada pada taraf bertukar pikiran. Itu divine connection. Apa yang ada pada Anda transfer ke sana, apa yang ada pada orang ini ke transfer ke Anda juga. Itu merusak. Dan tentunya di 1 Korintus 15 mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini juga jangan dibalik. Oh Pak, berarti pergaulan yang baik makin memperbaiki diri. Sabar dulu. Mengasihi itu baik. Memahami bahwa Tuhan mengasihi Anda apa adanya itu harus. Tapi menuntut untuk banyak orang mengasihi Anda itu enggak harus. Kita enggak boleh hidup menyendiri. Tapi lu juga jangan tergila-gila dengan komunitas dong. Ya. Lu besok gereja enggak? Gue enggak kayaknya. Gue enggak. Lu pikir bisa janjian ke sorga nanti? Nah. Soulmate gitu mati bareng? Enggak begitu. Jadi saudara yang baik buat banyak orang. Tapi kamu enggak butuh banyak saudara kok untuk bikin kamu untuk nyampe ke sorga. Kamu enggak butuh banyak saudara. Enggak butuh diakui banyak orang. Untuk Anda bisa sampai pada tujuan Tuhan. Kenapa sih orang hari ini aneh? Karena dia pengen diakui orang. Nenek-nenek lah mandi di lumpur. Aplikasi itu nggak salah, orang yang pada gila. Ya. Karena itu bisa dipakai buat hal-hal yang baik kok. Cuman aneh-aneh kan minta gift. Mandi di sawah, apa sih? Ya. Tapi memang rupanya hal-hal begitu yang lebih ini ya, lebih ditonton gitu. Ya. Saya punya channel YouTube. Jarang tuh orang nonton sampai 1.000 satu khotbah, jarang. Saya punya anak yang paling kecil bilang, clickbait dong Pak. Clickbait? Iya. Apa kek? Apaan clickbait maksudnya? Clickbait. Ya. Bikin gitu. Yesus kedinginan disalib. Itu clickbait tuh. Ya kan katanya. Ya tapi kan Yesus gak kedinginan. Ya itu namanya clickbait Pak katanya. Ya. Atau bikin striptease di kayu gitu kan. Gak usah gila gitu kali ya saya bilang. Dari obrolan itu sampai saya ya mungkin tua jadi agak serius kali ya. Gue bilang anak gue mungkin apa yang lo ngomong ini sesuai nih sama firman nih. Di Alkitab ada clickbait Pak. Bukan gitu. Cuman di firman Yesus pernah bilang jangan kasih mutiara ke cungur babi. Emang babi gak paham sama mutiara. Jadi maksudnya apa? Yang nonton YouTube gue babi.
Udah, udah disimpulin aja, ya kan? Kita mau kasih bagus juga kagak tonton juga, ya. Lu malah nonton sama orang yang nggak ngerti, ditanya, jawab mana saudara yang paling tua. Malah bilang kakeknya. Aduh, saya bilang ini. Itu kebetulan reelsnya mampir ya di saya ya. Jadi ya udahlah, gue lagi di ruang tunggu pas nonton. Ya goblok. Habis nonton gue bilang, gue juga goblok nonton lagi sampai habis ya kan ya. Ya ampun, untung gak ikutan jadi golongan babi ya. Nah yang terakhir yang ketiga, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mari percaya dengan kekuatan kasih karunia, mari hidup dengan kekuatan kasih karunia. Karena saudara palsu menyusup dalam hidup kita ketika kita merasa kasih Tuhan gak cukup buat kita, kita butuh orang lagi untuk mengasihi kita. Jangan edik dengan kasih. Kasih Tuhan cukup buat kamu. Ya, kamu punya orang-orang dekat yang mungkin satu frekuensi, mereka gak akan pernah bisa menjadi kasih yang menyempurnakan di dalam hidupmu. Cuma kasihnya Tuhan yang bisa. Bahkan sekalipun itu pasangan yang sudah hidup puluhan tahun. Kami berdua bertahan sampai hari ini dengan cucu 4. Dengan wajah yang tidak ganti puluhan tahun. Karena pernikahan itu kan komitmen. Komitmen itu sekali lo ikut janji, selesaikan. Sama seperti Anda naik roller coaster. Kalau udah bunyi klik di sini, klek, lu gak bisa keluar. Dia jalan, kamu mau teriak apa juga, tetap itu jalan. Putar sana, putar sini. Ya. Makanya sekali nikah Anda harus hitung sampai 4 dimensi. Bahkan dimensi ke-6. Per 10 tahun itu 1 dimensi. Kira-kira 10 tahun ke depan mau kayak gimana nih? 20 tahun? 30 tahun, bentuknya gimana? 40 tahun. Karena mukanya gak bisa Anda ganti. Dia bangun, gue lihat dia. Bangun, lihat dia. Tahu apa yang saya sesali dari tato-tato saya ini? Saya lihat dia terus. Gak bisa ganti. Ya. Tapi lihat muka pasangan gak nyesal. Itu keputusan. Tapi dia tetap tidak bisa gantikan kasih Tuhan dalam hidup saya. Dan kenapa kami bertahan? Karena kamilah 2 orang yang mengasihi Tuhan. Karena hanya orang yang cinta Tuhan yang bisa bertahan mencintai orang yang Tuhan kirim buat dia. Karena itu jangan pernah jatuh cinta sama orang yang gak cinta Tuhan. Jangan bergaul dengan mereka yang tidak cinta Tuhan. Kasihi mereka boleh. Tapi ikat dengan mereka tidak. Karena saudara palsu itu bahaya. Dan jangan bahayakan diri Anda. Mereka akan tetap ada di sekitarmu. Tapi jangan izinkan masuk dalam kehidupanmu. Anda yang dipanggil jadi terang. Tidak perlu panggil mereka untuk membuat Anda jadi remang-remang. Karena hidup kamu bukan kelabing. Hidup kamu harusnya tetap jadi terang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat keterbatasan hamba-Mu berbicara. Kiranya pesan kebenaran ini sampai. Firman yang adalah pribadi-Mu sendiri memenuhi setiap kami. Dan siang ini pemahaman-pemahaman yang dibukakan menjadikan kami terlatih. Untuk kami boleh jalani panggilan hidup kami. Jadi terang yang kelihatan, jadi garam yang terasa, jadi saudara yang tidak palsu untuk banyak orang. Dan bukan urusan kami mengubah mereka yang adalah saudara palsu itu. Itu bukan urusan kami adalah tetap hidup benar di hadapan-Mu. Dan menyikapi saudara-saudara palsu ini dengan cara dan sikap yang Tuhan mau. Baiklah kepekaan kami meningkat. Menguji setiap roh.
mengasihi semua orang, dan jadi saudara untuk banyak orang. Mulai saat ini kami mengakui bahwa kasih-Mu buat kami itu cukup. Kami nggak butuh banyak orang untuk mengasihi kami. Kami nggak butuh kenyamanan yang palsu. Kami nggak butuh damai yang palsu. Karena damai sejahtera yang daripada-Mu lebih dari cukup. Kasih yang Engkau berikan kepada setiap kami itu nyata. Nggak sekedar omongan. Engkau sudah selesaikan sampai di atas kayu salib ganti setiap kami. Karena itu kami nggak mau juga jadi orang yang independen. Kami mau tetap jadi orang yang dependent to God. Bergantung terus padamu, terikat selamanya dengan Tuhan. Karena dengan itu kami bisa tetap hidup sampai akhir pertandingan iman kami, tetap terikat denganmu. Terima kasih buat siang ini, buat kami yang ada di ruangan ini, buat semua yang menyaksikan secara online. Dari tempatmu di sana, Tuhan hadir bagimu di sana. Dan firman ini bekerja untuk setiap kami, sehingga kami bisa persembahkan hidup kami bagi Tuhan melalui firman yang menuntun setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.